Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku bagaikan bencana, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalir
berbuat aliran Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati Kau Allah hadir dari tengah-tengah kami saat ini Bapak. Kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu ibadah ini Tuhan. Bila Kau yang menyertai, Kau yang memimpin Tuhan, Kau bebaskan roh kami, kami memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, siapkan setiap kami untuk kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Angkatlah suara, pujilah Dia. Kita mau pujikan lagu dengan kesukaan hati kita. Boleh banget berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Berikan salam satu kanan kiri, katakan Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Haleluya. Kita akan mujikan Tuhan yang benar. Haleluya. Ya
Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan fokus ke dalam hadiratnya. Kita akan menyembah bersama. Kita akan pujikan tenang. Seruan hatiku tak pernah dia lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah Dia temani aku, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Katakan bersama-sama dengan sebuah hati kita, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadiri memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dari Allah. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan
Kau kekal Tuhan. Kau hadir di Ya sini, memulihkan, Kau sanggup memulihkan hati kami Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi dengan kesungguhan kita, mari kita katakan mengalir. Kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amen. Menyembuhkan yang terluka, sukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa sekali lagi mengalir. Kami serahkan kepada Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tahu dan kami juga tahu bahwa kami butuh perkataan Tuhan buat hidup kami. Sebab sampai hari ini kami paham betul hidup kami ada karena ditopang oleh firman Tuhan. Jadi tolong Tuhan berbicara buat kami, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran buat kami. Roh Kudus tolong kami untuk memahami kebenaran, supaya pada akhirnya dalam pemahaman kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan, memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, saya ini adalah kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Nama saya Ona Tahapari, saya datang dari Surabaya Bapak Ibu. Saya datang dengan suami saya Timothy dan juga dengan kakak saya Pak Toto. Jadi ini nih udah kira-kira 1000 tahun yang lalu saya baru balik lagi. Kira-kira mungkin di atas 18-19 tahun yang lalu saya pernah ada di Pati, tapi udah lama nggak balik, ini baru balik lagi. Jadi senang. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan buat saya sehingga saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama, saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lalu saya lompat Pak Ibu, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 11. Lalu saya lompat ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. Ayub pertama ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?
apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya Alkitab berupaya untuk beritahukan kepada saudara dan saya. Coba saudara kembali ke ayat yang ke-9. Ini pernyataannya setan kepada Tuhan, iblis kepada Tuhan. Bahasa Indonesia bilang, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Berarti yang disoroti oleh iblis hari itu adalah tentang persoalan takut akan Allah atau tidak takut akan Allah. Itu matter, ini penting. Rupa-rupanya dia punya pekerjaan dari awal adalah menggeser orang punya takut kepada Tuhan menjadi tidak takut kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara bertanya tentang apakah sebenarnya yang kalau setan bekerja, apa sebenarnya yang dia upayakan supaya terjadi dalam hidupnya kita. Maka dari ayat 9 kita tahu betul yang dia upayakan adalah begini. Supaya saudara dan saya termasuk Ayub hari itu tidak boleh takut akan Tuhan. Sudah? Cara yang setan mainkan hari itu atau cara yang iblis mainkan hari itu, dia bilang begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Saudara punya terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bilang do job, fear God, for not. Apakah Ayub itu takut kepada Tuhan? Kalau bahasa Indonesia kan bilang begini kan, ketika enggak dapat apa-apa, ya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, ketika dia ada pada posisi 0. Diterjemahkan dari terjemahan aslinya. Jadi kata tidak mendapat apa-apa, bahasa Ibrani bilang hinam. Hinam tuh artinya begini. Saudara kan tahu kan, Ayub bukan laki-laki paling kaya di Pati, Pak, Ibu. Alkitab bilang Ayub adalah laki-laki paling kaya di bumi belahan timur. Jadi kalau bumi dibagi dua, barat dan timur, di timur tuh Ayub laki-laki paling kaya. Lalu Alkitab bilang begini, setan punya permainan adalah begini, iblis punya permainan adalah oke, kita bikin dia ada pada titik 0. Ingat, dengan seluruh pencapaiannya Ayub, tiba-tiba setan datang dengan ide, mari kita bikin dia 0. Waktu dalam semua kepemilikannya, tiba-tiba dia menjadi 0, apakah dia ditemukan sebagai orang yang tetap memilih untuk takut kepada Tuhan enggak? Oke. Tidak mendapat apa-apa, bahasa Ibrani bilang pengertian yang kedua adalah begini. Waktu dia ada pada posisi tidak berarti lagi dalam ukuran manusia. Coba saudara bayangkan, ini idenya iblis nih. Bikin dia jadi 0, uji dia takut Tuhan enggak? Berikutnya begini Bapak Ibu, kalau saudara membaca pasal-pasal dalam kitab Ayub, saudara akan menemukan bahwa karena ini laki-laki adalah laki-laki paling kaya di bumi belahan timur, dengan seluruh kecerdasan dan hikmat yang dia punya, maka begini, bagi banyak orang Ayub itu sangat berarti. Posisinya Ayub itu sangat berarti. Tapi hari itu iblis datang dengan ide begini, mari biarkan dia menjadi orang yang dalam hitungan manusia gak punya arti sama sekali. Dari posisi paling puncak menjadi tidak punya apa-apa, 0. Dari posisi paling puncak
menjadi orang yang tidak punya arti sama sekali dalam penilaiannya orang. Lalu iblis bilang, pada titik itu, dia masih tetap takut Tuhan enggak? Oke, mari kita lihat. Tidak mendapat apa-apa atau hinam, bahasa Ibrani. Arti yang berikutnya adalah begini. Waktu Ayub tidak mendapat kemurahan, belas kasihan, hal-hal yang baik dalam hidupnya, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, dia masih tetap takut Tuhan enggak? Ulang ya, enggak ada kemurahan, enggak ada belas kasihan. Hal-hal yang terjadi dalam hidupnya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak baik-baik aja. Nah, apakah Ayub masih tetap takut akan Tuhan? Lalu pengertian hinam, tidak mendapat apa-apa adalah begini. Waktu dia punya keuntungan, upah atau hak, lenyap tanpa ada alasan. Biasanya kan orang hilang hak karena ada alasan. Orang hilang upah, keuntungan, hal-hal baik dalam hidupnya karena ada alasan. Tapi ini idenya iblis. Bagaimana kalau keuntungannya, upahnya, haknya, hal-hal baik dalam hidupnya dihapus sama sekali tanpa alasan? Nah, dia masih takut Tuhan enggak? Saudara pernah ada pada posisi itu? Perasaan kita nih udah hidup baik-baik aja tuh. Hidup tenang, hidup baik-baik aja, gak ngapa-ngapain, gak jahatin orang. Lalu tanpa alasan semua yang kita punya selesai. Lalu tanpa alasan yang terjadi adalah kita gak punya harga lagi di depan orang. Orang anggap kita gak punya arti. Lalu tanpa alasan tiba-tiba begini, gak ada lagi kemurahan, gak ada lagi kebaikan, gak ada lagi keuntungan, gak ada lagi hal-hal baik terjadi pada kita. Dan kita ada pada posisi begini, gak tahu ini penyebabnya apa. Nah, tahukah saudara bahwa ini ide yang iblis mainkan dari tahap awal dengan tujuan supaya Ayub ditemukan tidak takut kepada Tuhan? Jadi coba pertimbangkan ini baik Bapak Ibu. Kalau pada akhirnya dalam hidup saudara dan saya, dalam realita hidup yang kita jalani, kita mengalami kisah ini nih, tidak mendapat apa-apa. Garis bawahi, jangan pernah mencurigai Tuhan. Karena ide ini tidak pernah datang dari Tuhan. Ide ini dari sejak awal ditawarkan oleh iblis. Tentang isu itu kan, menjadi nol, tidak berarti, tidak mendapatkan kemurahan, belas kasihan, hal-hal baik, hilang aja keuntungan, hilang aja hak, hilang aja upah tanpa alasan yang jelas. Nah, ingat ini baik, kasih tahu untuk diri sendiri, ide ini dari sejak awal setan yang menawarkannya. Iya? Nah, sasarannya yang tadi saya bilang, supaya orang tidak takut kepada Tuhan. Berarti saudara dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri bahwa waktu kita takut Tuhan, itu ancaman bagi kerajaan kegelapan. Dia tidak menyukai posisi itu. Makanya dia akan berupaya keras bagaimanapun caranya, whatever takes, supaya saudara dan saya harus gugur dalam nilai yang satu ini, takut kepada Tuhan. Nah, apakah takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan itu artinya adalah begini, kagum terhadap Tuhan, hormat kepada Tuhan, tidak berlaku kurang ajar terhadap Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan. Ulang, apakah takut Tuhan? Takut Tuhan sama dengan kagum, hormat, lalu hidup saleh di hadapan Tuhan, lalu tidak kurang ajar sama Tuhan. Berarti iblis tuh maunya begini, saudara dan saya nggak usah kagumi Tuhan, kita jangan hormati Tuhan, kita nggak boleh hidup saleh, lalu begini, sedapat-dapatnya kurang ajarlah sama Tuhan. Itu tuh yang dia perlu mainkan. Padahal saudara tahu bahwa begini, ide ini muncul dari iblis gara-gara hari itu Tuhan promosikan Ayub. Masih ingat? Ayub datang pada Tuhan dan Tuhan bilang ini sama Ayub, kamu udah lihat Ayub belum? Laki-laki yang saleh,
takut akan Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan. 4 gaya hidup ini Tuhan promosikan di depan iblis mengenai realita Ayub hari itu. Nah, iblis panas hati. Makanya dia sodorkan nilai, dia sodorkan ide, maksud saya. Ya sudah, begini. Mari kita lihat. Kalau dia nggak dapat apa-apa, dia masih tetap memenuhi kriteria yang kamu promosikan tentang dia nggak? Kalau dia nggak dapat apa-apa, ada pada titik nol, dia masih ditemukan sebagai orang yang kagum pada Tuhan, hormat pada Tuhan, segan kepada Tuhan, saleh tetap di hadapan Tuhan, dan mempertahankan supaya jangan kurang ajar di hadapan Tuhan enggak? Nah, ini yang harus menjadi bahan pertimbangan kita bersama Bapak Ibu, bahwa begini, kualitas ini atau gaya hidup ini disoroti oleh Tuhan dan juga oleh iblis. Ya, makanya putuskan untuk menjadikan gaya hidup takut kepada Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup saudara dan saya, sekalipun saudara dan saya harus ada pada posisi yang tadi Alkitab bilang tuh, tidak mendapat apa-apa. Sudah? Coba lihat ayat 10. Dia datang lagi dengan dia punya ide. Idenya iblis, dia bilang, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Saudara lihat cara Tuhan bekerja dalam hidupnya orang percaya, saudara dan saya termasuk Ayub. Yang Tuhan bikin adalah Tuhan tuh menciptakan pagar di sekeliling kita. Tidak bisa kita lihat. Tapi ini yang iblis tahu. Di sekeliling kita itu ada pagar. Jelas, kita nggak lihat tapi ada. Iblis aku itu. 2. Tuhan bikin pagar di sekeliling rumahnya kita. Rumah di situ bisa diartikan rumah secara literal, tetapi juga bisa diartikan sebagai keluarganya kita. Itu ada pagar. Idenya siapa? Tuhan punya ide, Tuhan punya pekerjaan, dan iblis pun tahu itu. Secara kita, kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kok kayaknya saya sendiri, tidak ada perlindungan, tidak ada pagar. Padahal bahkan setan pun mengakui ada pagar yang kelilingi saudara dan saya, ada pagar yang kelilingi rumah kita, dan garis bawahi, ada pagar pada segala yang kita miliki. Oke, apakah pagar? Pagar Ibrani bilang suk. Suk itu artinya adalah begini, Bapak Ibu, perlindungan, pertahanan, hal-hal yang akan membuat kita tinggal dengan tenang. Nah, itu idenya Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah begini, saudara dan saya tinggal tenang. Karena ada yang mempertahankan hidupnya kita dan karena ada yang melindungi kita. Sudah? Lalu Alkitab juga bilang begini, apapun yang Ayub kerjakan, Tuhan Tuhan berkati. Jadi lihat ya, saya ulang-ulang ini, maksud saya sederhana. Saudara harus melihat perbedaan antara ide iblis dengan ide Tuhan. Ya, ide Tuhan adalah menempatkan pagar di sekeliling kita. Ide Tuhan adalah memberkati kita. Itu Tuhan punya ide. Sudah? Lalu di ayat 11. Masih iblis yang ngomong. Dia bilang ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang ia punyai, yang dipunyainya. Maka ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Idenya siapa? Idenya setan. Idenya setan adalah 1, kita nggak takut Tuhan. 2, kalau kita kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya kita, idenya dia yang ketiga adalah kita mengutuki Tuhan. Saudara masih ingat statement dari istrinya Ayub? Waktu Ayub mengalami tragedi hebatnya Ayub adalah 1. Dalam 1 malam dia kehilangan 10 anak kandungnya.
pada waktu yang bersamaan di tempat yang sama. 2, dalam kurun waktu yang berdekatan, semua milik kepunyaannya lenyap. Sudah? 3, apalagi Ayub diserang oleh penyakit yang sampai hari ini tidak ada satu dokter pun yang bisa mendiagnosa sebenarnya Ayub sakit apa. Gitu. Nah, Alkitab mencatat bahwa Ayub diserang oleh rasa gatal yang hebat, sehingga kalau toh digaruk pakai beling, rasa gatalnya nggak hilang. Saudara bayangkan, kita digigit nyamuk, kita garuk dengan upaya supaya rasa gatal hilang. Pada titik tertentu rasa gatalnya hilang. Tapi selama rasa gatal itu tetap kita rasa, itu kan setengah mati. Padahal cuma digigit sama nyamuk. Nah, Ayub bayangkan, tubuh gatal, digaruk pakai beling, gatalnya nggak hilang. Saya bisa bayangkan betapa setengah matinya Ayub hari itu. Anak hilang, harta hilang, kesehatan hilang. 4, dia punya sahabat-sahabat datang. Biasanya kalau kita susah, sahabat datang kepentingannya adalah kuatkan kita, dorong kita, dampingi kita, hibur kita. Itu fungsi sahabat kan. Tapi Alkitab mencatat waktu sahabat-sahabat Ayub datang di musim dia ada di titik nol, yang mereka kerjakan adalah hakimi dia. Menghakimi dia dan tunjuk dia, melakukan penuduhan-penuduhan yang merusak dia punya jiwa. Sudah? 4. 5, tragedi yang Ayub alami adalah istrinya sendiri yang sejatinya adalah penolong bagi Ayub. Bilang ini sama Ayub, loh masih menyembah Tuhan. Dengan semua tragedi yang kamu hadapi, kamu masih menyembah Tuhan? Lalu istrinya bilang ini, kutuki saja Allahmu dan matilah. Coba. Ini siapa punya ide? Iblis punya ide. 1, waktu kamu ada pada titik habis sama sekali, kamu masih takut Tuhan enggak? 2, waktu kamu ada pada titik semua yang kamu layak untuk nikmati ternyata diambil semua daripada kamu. Nah, kamu ada pada posisi suka mengutuki Tuhan enggak? Coba, Bapak Ibu, kata mengutuki itu artinya adalah begini, bahasa Ibrani bilang barak. Mengutuki atau barak itu artinya adalah begini, mengutuk Tuhan sebagai, mengutuk Tuhan dan menuduh Tuhan sebagai pengkhianat yang tidak setia dan tidak bisa dipercaya. Jadi iblis itu punya ide adalah begini, kalau kita ngalami tragedi dalam hidupnya kita, yang dia mau untuk kita alami adalah ini, dia bilang, kutuki saja Tuhan. Tuduh aja Tuhan sebagai pengkhianat. Yang 1 gak setia sama kita, 2 gak bisa dipercaya. Sudah lihat idenya siapa? Iblis punya ide. Dia tawarkan itu dari sejak awal. Kasih biar dia ada di titik nol. Supaya dia berpikir Tuhan gak layak dihormati. Sebab Tuhan pengkhianat. Tuhan gak layak dihormati. Tuhan kepadanya kita gak perlu takut kepada dia. Sebab dia gak bisa dipercaya. Dia bukan pribadi yang setia. Istri Ayub hari itu bilang pada Ayub, kutuki saja Allahmu dan matilah. Berarti istri Ayub hari itu waktu ngalami tragedi berat, yang dia pikir tentang Tuhan adalah Tuhan pengkhianat. Tuhan tidak setia, Tuhan gak bisa dipercaya. Mengapa? Tragedi jamah saya punya kehidupan. Kalau toh dia baik, harusnya tragedi tidak terjadi dalam saya punya kehidupan. Karena tragedi terjadi dalam saya punya kehidupan, itu sudah menandakan bagi persepsi istrinya Ayub. Bahwa Tuhan pengkhianat, tidak setia dan tidak bisa dipercaya. Makanya dia bilang kepada suaminya, kutuki saja Allahmu dan matilah. Sudah? Setan bilang ini, iblis bilang ini kepada Tuhan. Ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang ia punya, ia pasti mengutuki engkau. Begini, saya jelaskan supaya saudara paham. Selama ini orang selalu salah mengerti Tuhan. Coba, kata ulurkanlah di situ, tanganmu, ulurkanlah tanganmu. Itu artinya adalah begini.
jauhkanlah tangan kekuasaan dan kekuatanmu. Sudah? Ini setan punya ide. Yang setan bilang sama Tuhan adalah begini, kamu punya tangan, biasanya turun ke dalam hidupnya orang untuk kepentingan begini kan, menyatakan kuasa dan kekuatan. Itu Tuhan punya tangan tuh. Jadi kalau dia udah turun tangan atas saudara dan saya punya hidup, biasanya dia akan mempertontonkan bagaimana dia berkuasa dan bagaimana dia berkekuatan. Sudah? Tapi hari itu setan bilang begini, apa tadi? Ulurkanlah tanganmu. Kalau kita kan mengulur tangan kan artinya begini. Tapi konsep hari itu setan bilang begini, jauhkan kamu punya tangan. Karena setan tahu, selama ini waktu Tuhan turun tangan dalam hidupnya Ayub, Ayub diberkati. Ada pagar di sekelilingnya Ayub. Apa saja yang Ayub kerjakan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Lalu setan bilang begini, nah kamu pada bagian ini, jauhkan kamu punya tangan kekuasaan. Jauhkan kamu punya tangan kekuatan. Lalu dia kasih ide ini, jamahlah semua yang dia punya. Kata jamahlah bahasa Ibrani bilang naga. Naga jamahlah itu artinya begini, berlakulah kasar pada Ayub. Seranglah Ayub. Hukumlah Ayub. Hancurkanlah Ayub. Pukullah Ayub sampai kalah. Lemparkan dia ke bawah. Hujani dia dengan wabah atau tulah. Coba. Ini idenya siapa? Setan. Ulang ya. Jamah artinya berlakulah kasar sama Ayub. Seranglah Ayub. Hukum Ayub. Hancurkan Ayub. Pukul Ayub sampai Ayub kalah. Bawa Ayub turun. Lemparkan dia sampai posisi yang paling bawah. Lalu begini. Hujani dia dengan wabah dan tulah. Idenya siapa? Iblis. Sudah? Kepentingannya saya ulang. Supaya Ayub berpikir, Tuhan pengkhianat, gak bisa dipercaya, tidak setia. Nah, ayat ini yang seringkali orang berpikir bahwa yang mendatangkan malapetaka dalam hidupnya Ayub itu Tuhan. Mari kita luruskan. Sebenarnya yang datangkan malapetaka dalam hidupnya Ayub bukan Tuhan, tapi yang punya ide. Siapa? Iblis. Hari itu dia bilang sama Tuhan, kamu jauhkan aja, kamu punya tangan. Kekuasaan dan kekuatan. Idenya dia adalah ini, jamahlah Ayub. Nah, sampai di ayat itu, sekarang saudara buka dengan saya Yakobus pasal 1. Saudara harus paham tentang Tuhan. Supaya apapun yang kita alami, susahnya kita, setengah matinya kita, apalagi malapetaka yang kita harus hadapi di depan mata, jangan sampai saudara dan saya terjebak kepada dua hal ini. Tidak takut Tuhan dan mengutuk Tuhan karena kita beranggapan dia pengkhianat, gak setia dan gak bisa dipercaya. Ingat, idenya itu datang dari iblis. Yakobus pasal 1. Mari saya baca ayat 16 dan ayat 17. Yakobus 1, 16 sampai 17. Alkitab bilang apa? Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ini penting. Sudah? 17. Garis bawahi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari siapa? Datang dari atas. Diturunkan dari siapa? Dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran atau bayangan karena pertukaran. Berarti Yakobus lagi bilang ini, Bapa itu enggak pernah berubah. Apa yang membuat bayangan muncul dalam hidupnya kita? Karena matahari bergerak. Betul? Saudara berdiri ada aja pada satu posisi, matahari bersinar, bayangan bisa tampil di sana.
Tapi ketika matahari berubah posisi, bayangannya kita pindah. Nah, Alkitab berupaya kasih tahu buat kita begini. Bapaknya kita, Tuhannya kita di dalam nama Yesus Kristus, itu pribadi yang gak bisa berubah. Yang lain berubah, Tuhan gak berubah. Nah, hal yang tidak berubah dari Tuhan, salah satunya ayat 17 bilang ini, Dia suka memberikan pemberian yang baik. Dia suka memberikan kepada saudara dan saya anugerah yang sempurna. Berarti kalau kita mencermati ulang idenya setan hari itu, saudara dan saya harus ada pada posisi begini. Kalau setan datang dengan ide suruh Tuhan kutuki kita, suruh Tuhan hajar kita pakai tulah, suruh Tuhan lempar kita ke bawah, suruh Tuhan berlaku kasar kepada kita, berlaku jahat kepada kita, saudara, itu bukan Tuhan punya permainan. Karena Alkitab bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah punya ide Pak, Ibu, kasar sama kita. Saya ulangi, nyerang kita, hukum kita, hancurkan kita dalam hidup, pukul kita sampai kalah, lempar kita sampai kepada posisi paling bawah, menulahi kita dengan wabah, bikin kita menderita sampai terpuruk dan mati. Bukan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara mengalami sesuatu yang garis bawahi, tidak menyenangkan di depan mata, tidak menyenangkan bagi kita punya tubuh, tidak menyenangkan bagi kita punya daging, garis bawahi pernyataan ini, jangan sesat. Semua yang jahat tidak pernah datang dari Tuhan. Sebab waktu Tuhan bekerja dalam hidupnya kita, Dia akan memberikan pemberian-pemberian yang baik dan Dia akan selalu menghujani hidupnya kita dengan anugerah. Supaya kalau toh kita berjalan di dalam lembah, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani lembah sampai anyway kita keluar sebagai orang yang menang. Karena kita tetap memilih dua hal, whatever takes, apapun yang terjadi, tetap takut Tuhan. Dua, jangan pernah tuduh Tuhan pengkhianat. Jangan pernah mengutuki Tuhan. Amin. Loh, konsep ini muncul dari mana? Setan punya permainan. Apa yang Tuhan bikin hari itu? Dari semua ide yang setan tawarkan. Yang Tuhan bikin cuma satu. Menahan dirinya untuk tidak turun tangan mengulurkan, menyatakan kekuasaan dan kekuatannya. Tuhan tahan diri. Saudara harus paham bahwa di pihak Tuhan waktu Ayub mengalami itu, di pihak Tuhan, Tuhannya setengah mati. Kenapa dia setengah mati? Bayangkan, setiap pemberian yang baik itu bersumber dari Dia. Seluruh anugerah yang sempurna itu bersumber dari Dia. Apa yang Ayub terima hari itu, Tuhan punya pemberian. Lalu setan tiba-tiba datang dengan ide begini, tahan dulu kamu punya tangan. Kamu kan suka bekerja tuh, memberikan pemberian-pemberian baik dan anugerah buat Ayub. Sekarang ini aja dulu yang harus kamu buat, tahan dulu kamu punya tangan. Jangan dulu menyatakan kamu punya kekuatan dan kamu punya kuasa. Makanya coba saudara lihat, waktu Ayub dibombardir dengan tragedi hari itu, coba apa yang terjadi? Baca pasal-pasal dalam kitab Ayub. Saudara akan mendapati Ayub meratap, bertanya tentang Tuhan. Gini, kalau bagi kita aja, nyawa itu Tuhan kasih. Logika berpikirnya kan begini, bagaimana mungkin waktu kita minta tolong Tuhan tidak turun tangan? Iya, kalau nyawa aja Dia kasih buat kita, lalu Dia lihat kita menderita, minta tolong, dan Dia harus tahan dulu Dia punya tangan kekuatan dan kekuasaan. Saudara pikir yang paling menderita siapa? Selama ini yang kita soroti adalah tentang bagaimana kita menderita karena kita ada di titik nol. Padahal ini yang saudara dan saya harus pahami, bahwa Tuhan pun menahan dirinya, menahan untuk mempertontonkan tangan kekuatan dan kekuasaannya. Pada pihak Tuhan pun Dia menderita. Saudara pikir Tuhan nyaman di sorga melihat kita nangis,
setengah mati, bergumul untuk hal-hal yang berat dalam hidupnya kita. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan kayaknya gak peduli deh dengan yang saya alami. Saudara pikir begitu? Coba. Saudara buka dengan saya. Yesaya pasal 30. Ini kebenaran yang harus terbangun solid dalam cara saudara dan saya berpikir. Supaya begini, waktu kita memang harus bermain di titik nol. Ide ini harus hilang dari otaknya kita. Ide untuk tidak takut Tuhan, hapuskan. Ide untuk begini, menuduh Tuhan sebagai pengkhianat, mengutuki Tuhan. Menuduh Tuhan sebagai pengkhianat yang tidak setia dan tidak bisa dipercaya. Itu harus hilang dari otaknya kita. Karena konsepnya jelas. Pemberian yang baik setiap anugerah datang dari Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Coba saudara lihat. Ini Tuhan yang saudara dan saya harus memahami dari cara dia berpikir. Dari cara dia mengamati dan mengalami sesuatu berkaitan dengan hidupnya kita. Yesaya 30 ayat 18. Alkitab bilang apa? Sebab itu Tuhan bagaimana? Menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi gini, Tuhan punya kasih, ingin ditunjukkan kepada kita. Cuman memang belum saatnya dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lalu pada momen belum saatnya dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara lihat apa yang Tuhan alami? Dia menanti-nantikan waktu itu tiba. Dia menanti-nantikan waktu di mana dia bisa langsung leluasa mempertontonkan kasih setianya kepada kita. Sedangkan kita selalu berpikir bahwa Tuhan gak peduli dengan yang saya alami. Tuhan gak berpihak pada saya. Tuhan jahat, Tuhan pengkhianat, Tuhan gak setia, Tuhan gak bisa dipercaya. Padahal dari cara Tuhan, dari sisi Tuhan, tahukah saudara bahwa dia menahan tangannya itu setengah mati buat dia. Waktu dia harus tahan tangannya, satu itu setengah mati buat dia. Dan dalam proses dia harus tahan tangannya, ini yang Alkitab bilang. Dia menanti-nantikan saatnya, dia mempertontonkan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Halo? Lalu bagaimana? Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan tragedi kehidupan Bapak Ibu. Kalau boleh saya gunakan kalimat itu. Ini yang Alkitab ajar. Kamu harus paham bahwa keinginan hati Tuhan dari sejak awal adalah mempertontonkan Dia punya kasih setia. 2, mempertontonkan buat kamu bahwa kamu itu Dia punya kesayangan. Coba. Lalu kalau kita memahami ayat ini seharusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang satu, tetap takut kepada Tuhan. 2, tidak mengutuk Tuhan. 3, ayat 18 bilang Yesaya pasal 30 adalah tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan. Karena Dia pasti datang tolong kita. Saya garis bawahi, bayangkan nyawa aja Dia kasih. Bagaimana mungkin Dia tidak tolong kita Bapak Ibu? Nyawa saja Dia kasih. Bagaimana mungkin Dia tidak berkehendak untuk turunkan tangan kekuasaannya dan tangan kekuatannya untuk menolong kita pada waktu setan berupaya memainkan idenya, bikin kita susah, bikin kita tertekan, bikin kita ada pada kondisi-kondisi yang bahkan bukan rencana Tuhan buat hidupnya kita. Amin. Bapak Ibu memahami ini akan menolong saudara dan saya untuk begini, gak gampang salah mengerti Tuhan. Gak gampang menuduh Tuhan. Tetapi kita tahu, oh ide ini setan berupaya mainkan supaya pada akhirnya saya menjadi orang yang tidak takut Tuhan, mengutuk Tuhan, tidak lagi menanti-nantikan Tuhan. Padahal untuk menolong kita adalah momen di mana Tuhan sedang menanti-nantikannya. Amin. Jadi coba saudara lihat, idenya setan memang tawarkan. Tapi yang Tuhan bikin cuma satu, Dia tahan tangan kekuatan dan tahan tangan kekuasaannya. Saudara, sekarang saudara lihat dengan saya Yohanes pasal 10 ayat 10. Tuhan yang ini yang kita harus kenal. Supaya jangan sampai setan punya rencana berhasil atas kita. Yohanes pasal 10 ayat 10. Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Pencuri datang hanya untuk mencuri, lalu
membunuh, lalu membinasakan. Lalu lihat, aku datang. Tuhan datang dalam siapa? Dalam saya punya kehidupan. Supaya, Alkitab bilang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu. Berarti Alkitab bilang ini, memang dari sejak awal Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat untuk saudara dan saya. Makanya mengapa di perjanjian lama kan Alkitab bilang ini, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan tidak pernah berisi kejahatan. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang mendatangkan sejahtera bagi saudara dan saya. Kalau tuh ada hal-hal tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita yang memilih dari sejak awal untuk takut kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, kita jauhi kejahatan, kita berupaya hidup saleh, kita berupaya untuk hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tiba-tiba tragedi datang dalam hidupnya kita. Garis bawahi, ini bukan idenya Tuhan. Iya. Karena ini bukan idenya Tuhan, berarti Tuhan gak patut disalahkan. Saudara dan saya gak boleh menyalahkan Tuhan, lalu berlaku kurang ajar terhadapnya. Tidak lagi hormat kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Karena ini bukan idenya Tuhan dan bahkan bukan rancangannya Tuhan dari sejak awal, maka saudara dan saya tidak bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan pengkhianat atas saya. Percuma saya percaya kepada Tuhan tapi ternyata dia nggak baik pada saya, dia nggak tolong saya, dia nggak sembuhkan saya, dia nggak buka pintu buat saya, mujizat nggak terjadi buat saya. Lalu kita mulai bermain dengan persetujuan terhadap setan punya ide bahwa ini Tuhan memang pengkhianat. Halo? Bagaimana? Pemahaman ini kan harus kuat, ngakar di dalam cara kita berpikir Bapak Ibu. Supaya kesusahan dalam hidup, tekanan dalam hidup, proses berat dalam hidup harusnya tidak menggugurkan iman kita kepada Tuhan. Harusnya tetap membuat saudara dan saya didapati takut kepada Tuhan. Menjauhi kejahatan, tidak kurang ajar sama Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Sebab garis bawahi, Tuhan kalau tentang persoalan tolong kita, dia menanti-nantikan momen itu. Amin. Coba-coba ayat berikutnya, Alkitab bilang apa tadi? Ayat 10 sudah saya bahas, ayat 11 sudah. Lalu coba saudara lihat dengan saya di ayat 20. Tragedi yang tadi kita udah belajar, sudah? Ayat 20. Waktu Ayub diserang oleh semua hal yang mengerikan untuk kehidupannya. Di ayat 20 Alkitab bilang, maka berdirilah Ayub, lalu ngapain? Mengoyak jubah. Pada masa Ayub hidup, mengoyak jubah adalah perlambangan begini, perkabungan, duka mendalam. Jadi Ayub juga manusia biasa, darah dan daging. Yang waktu mengalami tragedi, dia mengalami duka yang mendalam. Sudah? Dia koyak jubahnya, cukur kepala, itu juga perlambangan. Sedang berduka, berkabung, sangat dalam. Sudah, apa yang kemudian dia bikin? Dalam duka dan perkabungan tingkat tinggi, lepas jubah, cukur kepala, itu duka tingkat tinggi. Perkabungan tingkat tinggi. Dalam duka dan perkabungan tingkat tinggi, sudah lihat apa yang dia buat? Yang Ayub buat adalah, dia sujud dan menyembah. Alkitab ajar apa? Ternyata kesusahan seharusnya tidak merampas takut Tuhan dari kita. Ternyata kesukaran hidup dan proses berat tidak selayaknya merampas penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab waktu Ayub mengalami tragedi hebat macam yang tadi kita sudah belajar, Alkitab bilang ini, dia enggak nuduh Tuhan sebagai pengkhianat atau dia tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan sebab memberitahukan kepada Tuhan bahwa
kamu gak bisa dipercaya ternyata. Kamu gak setia ternyata, enggak. Yang Ayub bikin adalah dia sujud dan menyembah Tuhan. Kata menyembah di situ Bapak Ibu bahasa Ibrani bilang saha. Saha itu artinya adalah ini, merendahkan hati. Menyembah Tuhan untuk menunjukkan bahwa engkau tetap berdaulat dan saya menghormati engkau. Ini pilihan. Sebab dalam kesusahan, ketika saudara dan saya berani berkata kepada Tuhan, saya menyembah engkau karena engkau berdaulat dan engkau terhormat, itu keputusan. Berarti Alkitab ajar bahwa seharusnya takut akan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak dimotori oleh perasaan. Takut kepada Tuhan harusnya di dalam kita dimotori oleh kita memahami Tuhan siapa. Yang tadi saya bilang, Dia bukan Tuhan yang berubah. Dia Tuhan yang tidak pernah merancang jahat dalam hidupnya kita. Dia adalah Tuhan yang begini, yang tidak pernah desain malapetaka datang dalam hidupnya kita, bikin kita terpuruk sampai mati. Pemahaman kita kepada Tuhanlah yang benar akan membuat saudara dan saya memberikan respon yang benar kepada Tuhan. Seperti yang Ayub kerjakan, bayangkan. Dia sedang mengalami tragedi, bukan tragedi biasa Bapak Ibu. Tragedi hebat. Makanya Alkitab berupaya kasih gambaran buat kita. Yang dia hadapi adalah ini perkabungan tingkat tinggi. Tapi lihat, dalam perkabungan tingkat tinggi pun dia masih dapat memberikan respon yang benar. Menyembah Tuhan, mengakui Tuhan terhormat, mengakui Tuhan punya kedaulatan. Lalu begini, dia menyembah Tuhan dalam kerendahan hati. Hari itu kata saha menyembah itu menitik beratkan pada begini. Dia memposisikan dirinya di bawah. Dia menyembah Tuhan, menghormati Tuhan karena begini, tahu betul bahwa Tuhan berdaulat. Sekarang pertanyaannya, waktu tragedi malapetaka, kisah-kisah susah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam hal kita sedang memilih untuk takut Tuhan. Lalu tragedi datang, coba pertanyakan ini. Kita masih tetap berani memposisikan diri kita di bawah enggak? Lalu dalam keadaan hormat kepada Tuhan, tetap menyembah Dia dan mengakui bahwa Dia berdaulat somehow dalam kita punya hidup, atau kita memilih untuk ini, enggak usah takut kepada Tuhan lah. Toh takut kepada Tuhan sama aja, tragedi tetap terjadi. Tuhan memang pengkhianat, tidak setia pada saya. Enggak bisa diandalkan, untuk apa saya menanti-nantikan Dia. Nah, keputusan yang mana yang kita akan bermain? Sebab kalau Ayub memilih untuk merendahkan diri, mengakui bahwa Tuhan ada di tempat tinggi, menghormati Tuhan karena tahu betul Tuhan berdaulat. Tuhan mau menunjukkan Dia punya tangan kekuasaan dan tangan kekuatan, boleh? Boleh. Tuhan mau tahan tangannya dulu supaya kekuasaan dan kekuatannya belum dipertontonkan dalam hidup saudara dan saya, boleh? Boleh. Kenapa? Dia berdaulat. Terhadap kedaulatannya kita yang harus merendahkan diri. Terhadap kedaulatannya saudara dan saya yang harus memberikan penghormatan. Amin. Lalu coba lihat ayat 21. Ini statementnya Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Lihat. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Lalu terpujilah nama Tuhan. Lihat. Ngalami tragedi. 1, masih menyembah Tuhan. 2, masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana Pak Ibu? Sedalam apa pengenalan kita akan Tuhan? Itu yang mempengaruhi respon yang keluar dari kita. Semakin kita mengenal Tuhan, responnya kita untuk apa aja pasti betul. Tapi waktu kita mengenal Tuhan cuma di permukaan, reaksi kita pasti salah. Idenya setan pasti berhasil. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan.
mengutuki Tuhan, dan tidak menanti-nantikan Tuhan. Tuhan dalam kita, dia bisa rampas. Karena apa sih? Coba, dangkalnya pengenalan kita akan siapa Tuhan. Bagaimana cara setan rampas Tuhan di dalam kita? Sederhana, menaburkan penipuan dalam cara kita berpikir bahwa yang bikin kamu celaka itu Tuhan. Kan kita udah baca, Tuhan gak pernah merancang celaka, dia merancang hidup untuk saudara dan saya. Melihat Tuhan pada perspektif yang benar akan membuat saudara dan saya tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan. Amin. Terakhir, coba saudara lihat ayat 22. Menarik ini, kata terpujilah, barak. Itu artinya adalah Ayub memberikan salut kepada Tuhan. Salut, sudah tahu kan? Salutation, sebuah penghormatan kepada Tuhan. Salah satu bentuk salut itu standing ovation. Ketika kita lihat tampilan bagus, untuk memuji tampilan tersebut kita akan berdiri dan tepuk tangan. Nah, waktu Alkitab bilang Ayub memuji Tuhan, Alkitab kata terpujilah itu artinya Ayub memberikan salut kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan. Kata terpujilah juga berarti begini, berterima kasih. Lihat. Udah alami bencana hebat, Alkitab bilang ini, dia masih tetap berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa coba? Karena memang konsepnya jelas. Tuhan tidak pernah merancang celaka. Sudah? Coba lihat ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Alkitab bilang apa? Ayub gak berbuat dosa. Berarti potensi tragedi adalah melahirkan dosa di dalam kita. Kalau pengenalan akan Tuhan tidak kuat, maka tragedi itu berpotensi menghasilkan dosa di dalam kita. Kapan kita berdosa? Salah mengerti Tuhan. Tuduh Tuhan tidak adil. Mengutuk Tuhan. Menganggap Tuhan pengkhianat, tidak setia, gak bisa dipercaya. Beranggapan bahwa Tuhan gak peduli dengan hidupnya kita. Padahal tadi kita udah baca, untuk menolong kita Tuhan sangat menantikan waktu itu. Halo? Alkitab bilang, Ayub tidak berbuat dosa dan garis bawahi Bapak Ibu, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kurang patut bahasa Ibrani bilang tipla. Kurang patut atau tipla itu adalah pengertiannya adalah begini, bodoh. Berarti Alkitab bilang ini, Ayub gak bilang Tuhan bodoh. What are you doing? Kamu lagi ngapain dengan hidupnya saya? Kamu tahu gak sih cara bermain? Katanya kamu baik, kenapa saya alami tragedi? Katanya kamu setia, kenapa malapetaka demi malapetaka datang? Kenapa pertolongan tidak datang dalam saya punya kehidupan? Kamu bodoh. Nah itu yang Alkitab bilang. Waktu dia alami tragedi, dia tidak beranggapan bahwa Tuhan bodoh. Sekali waktu saya ada di Ambon, lagi duduk makan siang dengan teman-teman. Lalu ada salah satu teman pendeta cerita kisah ini. Ada satu bapak namanya Om Yakub. Di sini ada Bapak Yakub enggak ya? Atau Om Yakub? Dia adalah nelayan. Sekali waktu dia pergi ke tengah laut untuk jaring ikan, tentu saja jala ikan. Nah waktu dia ada di tengah laut, nah yang terjadi adalah hujan turun. Sangat derasnya, gelombang mulai naik dengan hebat, sampai akhirnya dia harus putuskan untuk balik lagi ke daratan. Nah waktu tiba di daratan, hujannya berhenti. Lalu dia putuskan, ya udah, melaut lagi. Tiba di laut, hujan hebat lagi, gelombang naik, kan gak bisa menjala. Akhirnya balik lagi ke daratan. Tiba di daratan, hujan berhenti. Lalu kemudian sambil marah, Om Yakub nunjuk ke langit dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan gak tahu bagaimana atur cuaca, turun sini biar saya yang naik. Sudah ngerti maksudnya? Maksudnya sederhana, kita selalu berpikir bahwa kita lebih jago atur sesuatu daripada Tuhan.
Seringkali kita yang suruh Tuhan begini, kalau Tuhan tidak tahu bagaimana cara bermain, kalau Tuhan bodoh dalam permainan hidup, Tuhan diam aja, biarkan saya yang bermain. Nah, Alkitab bilang ini, dalam semua tragedi yang Ayub hadapi, dia tidak pernah menuduh Tuhan bodoh dalam Tuhan punya tindakan. Menahan tangan untuk tidak menunjukkan tangan kekuasaan dan tangan kekuatan bagi Ayub, Tuhan tidak sedang berlaku bodoh. Kata kurang patut artinya adalah begini, tidak pantas. Jadi Alkitab bilang ini, dengan semua yang Ayub alami, Ayub tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan engkau berlaku tidak pantas untuk saya punya hidup. Ayub tidak pernah keluarkan itu kalimat. Makanya coba saudara lihat, di ayat 22 Alkitab bilang ini, Tuhan tidak mendapati salah pada Ayub. Tidak ada dosa Tuhan temukan pada Ayub. Sudah, apakah Tuhan hanya menahan tangan kekuatan dan kekuasaannya seumur hidupnya Ayub? Tidak. Saudara baca sampai Ayub pasal terakhir, saudara akan mendapati ketika waktu Tuhan tiba dan waktu Tuhan turun tangan, apa yang kemudian terjadi? Ayub mendapatkan 10 anak kembali. Sudah? 2, Alkitab bilang, dari apapun yang hilang pada hidupnya Ayub, Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Konsepnya jelas. Yang bikin kita mengalami nestapa dalam hidup, jelas, iblis. Kepentingannya adalah supaya kita berkhianat terhadap Tuhan. Konsep tentang Tuhan adalah tidak pernah ada nestapa dia rancang untuk menyelesaikan, bahkan membuat hidup saudara dan saya nol, mati, selesai. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang akan menopang saudara dan saya supaya pada akhirnya kita bisa menikmati apa yang baik seperti yang Tuhan rancang dalam hidupnya kita. Kita bisa menghadapi apa aja dengan kepala tegak, dengan respon benar, karena Tuhan akan menopang kita dengan tangan kekuatannya. Amin. Bapak Ibu, hari ini mari melihat Tuhan dengan persepsi yang berbeda. Mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kalau toh kita sedang berupaya hidup benar, lalu saudara dan saya harus mengalami hal-hal yang menggiring kita masuk ke dalam lembah paling kelam. Tetap pertahankan kepercayaan kepada Tuhan. Tetap memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Ingat baik, rancangan jahat Tuhan tidak terbiasa bermain di situ. Tuhan hanya terbiasa bermain hal-hal yang baik, rancangan yang baik. Anugerah dia siapkan kepada saudara dan saya. Salah satu bentuk anugerah hebat yang dia berikan kepada kita adalah kekuatan. Supaya kita bisa menghadapi kesukaran, tetap dengan kepala tegak dan hati yang menghamba kepada Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana dalam kedaulatan Tuhan, dia yang menentukan cerita akhir bagi hidup kita. Tapi kita udah tahu cerita akhir tentang hidupnya kita, semua akan berjalan baik-baik saja. Sebab rancangannya adalah sejahtera bagi saudara dan saya. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Saya undang saudara mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bisa lihat perbedaan antara iblis dengan Tuhan kan? Jadi ingat ini baik. Semua hal yang saudara alami dalam hidup, jangan pernah jadikan Tuhan sebagai pengkhianatnya. Karena Tuhan bukan pengkhianat. Amin. Kita nyanyi lagu ini sama-sama Bapak Ibu. Dan mari kita datang pada Tuhan. Silakan. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kamu jadikan hidupku berarti. Berapa banyak saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, apapun yang terjadi saya akan tetap memilih untuk takut kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, saya tidak akan pernah mengutuk Tuhan, menuduh Tuhan sebagai pengkhianat yang tidak bisa dipercaya dan tidak setia. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menanti-nantikan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang jahat buat saya punya hidup. Tuhan hanya sedang menahan diri untuk menyatakan tangan kekuasaan, bahkan tangan kekuatan. Nanti kalau waktu Tuhan sudah tiba, yang saya tahu adalah Tuhan akan turun tangan dan mempertontonkan bagaimana Tuhan setia, bagaimana Tuhan bisa diandalkan, bagaimana Tuhan kuat dan kaya dengan kuasa, bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan sejahtera bagi saya. Satu hari nanti waktu Tuhan tiba, yang saya tahu adalah Engkau akan memberikan kepada saya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saya akan menerima sejahtera yang datang dari Tuhan. Itulah sebabnya saya akan tetap bersujud kepada Tuhan, menyembah Tuhan, merendahkan diri, mengakui Tuhan berdaulat, berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai hari ini masih ada nafas hidup yang saya akan punya, tetap punya, untuk bisa menghadapi apa aja dalam hidup. Kalau saudara orangnya saudara boleh angkat tangan. Ini kami dengan masing-masing cerita hidup kami, dengan masing-masing proses berat yang kami hadapi, dengan masing-masing kisah-kisah pilu yang harus kami hadapi. Kami tetap akan mengakui Engkau Tuhan, yang terhadap-Mu kami akan hormat. Terhadap Engkau kami akan tetap menunjukkan salutnya kami kepada Engkau. Kami akan tetap menghargai Tuhan, segan kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab yang kami tahu adalah hal-hal baik dari pihak Tuhan akan bersegera terjadi dalam hidup kami pada waktu Tuhan tiba bagi kami. Kami tahu tidak ada rancangan jahat, tidak ada ide jahat dalam diri Tuhan terhadap hidup kami. Itulah sebabnya kami angkat tangan hari ini dan kami memuja Engkau dengan seluruh kesadaran kami. Kami tahu betul bahwa Engkau tetap bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Hari ini Tuhan kami berdoa kiranya kami ditemukan sebagai orang-orang percaya yang tetap memilih memberi respon benar kepada Tuhan sampai akhir hidup kami, supaya biarlah dari cara hidup kami yang benar Tuhan disenangkan, dari pilihan-pilihan benar yang kami buat Tuhan bersuka, dari semua ucapan syukur kami kepada Tuhan, Tuhan bergirang karena Tuhan menemukan bahwa malapetaka tidak merampas iman kami dari Tuhan. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan di dalam perenungan kami, pertimbangan kami, supaya seumur hidup kami tetap dikenal sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Waktu kami taat kepada firman, Tuhan
Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Pada kesempatan siang hari ini Bapak, kami berdoa untuk saudara kami, keluarga Bapak Ragil yang akan pindah tugas di Semarang Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai Bapak Ragil dan beserta keluarga, dimanapun mereka berada. Kasih setia-Mu Tuhan tetap ada. Haleluya. Biar Engkau terus memberkati Bapak di tempat yang baru dalam pekerjaannya. Allah akan memakai keluarga ini dengan luar biasa. Jadikan alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Perlindungan, penyertaan-Mu, pagari Tuhan di sekelilingnya keluarga ini dengan kuasa-Mu. Dan jangan Kau lepaskan Tuhan kasih karunia-Mu untuk keluarga. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Yusuf Suwandi Tuhan, yang saat ini masih dalam perawatan di Surabaya. Kami satukan hati Tuhan berdoa. Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau pulihkan trombositnya Tuhan. Sehingga kekuatan demi kekuatan. Dan oleh darah-Mu Yesus Kristus. Dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarganya Allah juga menyertai. Ibu Gembala juga
yang ikut merawat, Allah memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di akhir ibadah ini Bapak, bila mana sebentar kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama kami, sehingga kami sampai di rumah masing-masing dengan membawa damai sejahtera dan sukacita di hati. Oleh sebab itu Bapak, kami persiapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk menerima setiap kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan. Kami mohon Bapak dan Roh untuk memberkati. Bandik kita selesai beribadah, saudara boleh menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Shalom, terima kasih.